Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan video bagian pertama tentang tutorial membuat soal online dengan Google Form. Di video yang pertama sudah kita jelaskan dari dasar cara membuat soal, kemudian cara memberi kunci jawaban, cara memberi skor tiap nomor, cara mengacak option. Yang terakhir kemarin sampai pada bagaimana mengambil link atau memasang linknya. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, kali ini akan saya lanjutkan bagaimana untuk menerima tanggapan atau menutup tanggapan. Jadi ketika siswa nanti menjawab, itu tentunya sebelum tes dimulai, soal mestinya belum bisa diakses. Maka caranya begini Bapak Ibu, yang pertama adalah kita pasang token. Sekali lagi, nanti model yang pertama adalah kita pasang token. Caranya bagaimana memasang token? Kemarin model soal kita sudah begini. Ada bagian 1 itu merupakan identitas, sementara bagian 2 itu merupakan soalnya. Oke. Yuk kita kembali ke bagian 1 ke atas, nanti akan kita pasangi token. Caranya bagaimana? Caranya begini Bapak Ibu, di bagian identitas ini kita tambah satu soal lagi. Satu tambahan kolom lagi, yaitu kita klik paling bawah tadi setelah nomor absen ini kita klik, kita tambah di sini. Plus, tambahkan pertanyaan di sini. Tambah, oke, kita tulis token. Persis seperti buat soal biasa itu, token. Kita tulis token begitu, token. Oke. Token ini kita pilih yang model jawaban singkat saja. Oke, kita pilih yang model jawaban singkat saja karena token itu cukup pendek untuk pembuka. Istilahnya kita pasang password. Token jawaban singkat. Oke. Kita tulis di sini. Kemudian muncul seperti ini. Ada angka dan sebagainya ini. Ini adalah validasi respon. Kalau belum muncul seperti ini, seandainya belum muncul, silahkan diklik titik 3 di sebelah sini. Klik titik 3, description ini kalau belum dicentang, tolong dicentang. Karena itu posisi validasinya di sini. Coba kalau ini saya hilangkan centangnya, maka di sana hilang validasinya. Saya ulangi, kalau di sini saya klik, saya kasih centang validasi responnya, saya centang begini, maka maka ini akan muncul validasi begini. Kita tergantung memilih, mau memilih model angka atau huruf. Misalkan ini saya klik. Bisa tag, bisa panjang, bisa ekspresi reguler. Misalkan aja kita pilih tag. Oke, kita pilih tag. Klik begitu, maka ini kita pilih berisi. Berisi, jadi ini tag, ini berisi. Kalau angka, kita tulis angka. Yang sini bukan lebih dari, kita pilih yang sama dengan. Jadi biar mudah, kalau ini kita pilih angka, sini sama dengan. Kalau sini kita pilih tag, maka sini kita pilih berisi. Begini, berisi. Gini Bapak Ibu. Terus tagnya bagaimana? Kita tulis tag. Misalkan saja tokennya atau passwordnya kita buat, misalkan saja ayo belajar, misalkan saja tanpa spasi. Huruf besar kecil itu berpengaruh. Kalau jenengan nulis ini huruf besar, kok peserta nanti memasukkannya huruf kecil juga nggak bisa masuk. Jadi besar kecil ini berpengaruh. Ayo belajar. Mau bikin token suka-suka jenengan, misalkan pakai angka, ya sudah ini klik pakai angka. Sini tadi ekspresinya bukan lebih dari, tapi sama dengan. Misalkan angkanya saya buat 17439 misalkan. Terus ini saya tulis teks kesalahan khusus. Kita tulis misalkan aja token Anda salah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau nanti peserta itu memasukkan tokennya bukan angka yang kita inginkan ini tadi,
maka nggak bisa masuk, otomatis akan ada tulisan token Anda salah, begitu. Oke. Terus di sini misalkan saja mau kita kasih keterangan di soal. Bawahnya token ini kita kasih keterangan. Kita klik di sini, maaf, di sini kita klik deskripsi. Deskripsi. Kita tulis, ya semula tadi nggak ada, saya ulangi, kalau deskripsi ini saya hilangkan centangnya, maka nggak ada deskripsi di dalam soal. Tapi kalau ini klik, saya kasih deskripsi, maka di sini akan ada. Misalkan aja, mintalah token kepada panitia atau kepada guru atau apa monggo gitu. Nanti jadi tidak semua orang bisa mengakses soal kita, hanya orang yang tahu tokennya yang bisa mengakses soal kita. Begini. Jangan lupa kalau sudah ini selesai begini, klik tombol wajib diisi. Karena ini kalau nggak diaktifkan, berarti token ini bisa dilewati. Peserta bisa masuk ke soal berikutnya. Tapi kalau ini harus diaktifkan begini, klik begini, maka peserta akan di-stop di sini. Kalau gagal memasukkan token, maka dia nggak bisa masuk ke soal berikutnya. Begitu. Inilah pentingnya kenapa antara identitas dan soal kita pisah dengan bagian ini tadi. Agar nanti peserta nggak bisa masuk ke babak berikutnya kalau tokennya belum benar. Saya ulangi, kalau ini di nonaktifkan, maka bisa dilewati, artinya bisa dibobol oleh orang. Tapi kalau ini diaktifkan, maka peserta harus melampauinya. Dan untuk identitas nggak butuh poin. Identitas kan nggak butuh nilai, maka ya sudah, biarkan ini ada tulisan 0 poin ya nggak apa-apa. Yang kita kasih poin kan hanya di soal begini. Baik Bapak Ibu, itu langkah pengaman yang pertama. Langkah pengaman yang pertama seperti ini tadi, memakai apa? Token. Saya lanjutkan sekarang pengaman yang kedua. Kita buka di respon. Tadi kan ini kita bermainnya di pertanyaan sini tadi. Sekarang kita buka respon di sini, respon atau tanggapan. Kita klik respon. Nah ini Bapak Ibu, seperti ini. Ini ada tombol begini. Tombol begini. Kalau ini saya klik, geser ke kanan begini, jadi merah begini, kalimatnya tidak menerima tanggapan. Berarti walaupun soal ini terbuka, walaupun soal ini tanpa token tadi, soalnya tadi tanpa token, walaupun linknya udah nyebar kemana-mana, kalau ini kita tutup begini, maka siapapun tidak bisa masuk. Tapi ini resikonya kalau lupa nggak ditutup, maka ibarat rumah pintunya lupa nggak dikunci, begitu. Kalau ini saya klik begini ke sana, maka menerima tanggapan. Berarti siapapun bisa mengirim jawaban, bisa mengerjakan soalnya. Saya ulangi, kalau ini saya tutup, maka siapapun tidak bisa mengerjakan soalnya, karena udah ditutup. Begitu. Begitu Bapak Ibu untuk pengaman soal. Jadi ada 2 soal pengaman. Yang pertama di kolom pertanyaan kita kasih apa? Token. Kemudian di kolom tanggapan kita tutup linknya. Jangan lupa kalau linknya ini ditutup, nanti pas detik-detik penyelenggaraan tes itu, misalkan tesnya jam 7, ya kira-kira jam 7 kurang 1 menit, ini harus sudah dibuka begini. Kalau sudah selesai, biar nggak dimasuki orang lagi, ini ditutup lagi begini. Nah, gitu. Itu untuk pengaman soal. Baik Bapak Ibu, terlihat di sini bahwa 0 tanggapan karena soal ini belum ada yang mengakses, belum ada yang menjawab. Di selanjutnya saya akan jelaskan tentang penampilan soal kita di mata siswa, maksudnya di depan audien, di depan publik. Begini, kita lihat pratinjo ini Bapak Ibu, pratinjo. Ini nanti kalau kita klik pratinjo, akan muncul tab baru begini. Inilah laman yang dilihat oleh siswa. Inilah penampilan yang dilihat oleh siswa kita. Atau penampilan yang dilihat oleh audien. Lanjutkan pengumpulan tanggapan hanya editor ini tadi ya. Ini kalau saya bisa ngeklik, artinya sekarang saya pemilik formulirnya. Jenengan bisa ngeklik karena jenengan pemilik formulirnya. Tapi siswa nggak bisa ngeklik, nggak bisa ini karena nggak mendapat izin dari jenengan.
Kalimatnya begini, formulir penilaian harian bab struktur atom sudah tidak menerima tanggapan lagi. Coba hubungi pemilik formulir jika menurut Anda ini keliru. Jenengan bisa mengubah kalimat yang seperti ini dengan caranya begini. Kalau ini pengen diubah sesuai selera jenengan, ini diklik di soal kita tadi, maaf, di respons ini. Diklik di sini Bapak Ibu. Tulis saja tes sedang tidak berlangsung. Maka kalau sudah seperti ini, tes sedang tidak berlangsung. Maka kita lihat seperti ini, coba saya reload. Nanti penampilannya akan begini, ada tulisan tes sedang tidak berlangsung. Jadi siswa tahu, oh sekarang tidak berlangsung tesnya. Begitu. Ini cara memberitahu ke audien. Gitu. Bagaimana kalau misalkan ini saya buka dari tanggapan ini saya buka, cetik begitu. Coba bagaimana penampilan di depan siswa? Ini kita cek lagi di sini tadi. Tadi kan sudah kita pratinjo munculnya ini tadi. Coba saya reload. Oke. Munculnya begini Bapak Ibu. Jadi siswa nanti akan menghadapi soal kita penampilannya begini ini. Penilaian harian bab struktur atom. Suruh milih begini. Coba sampai sini tok berhenti. Soal belum terlihat. Inilah gunanya ketika di sini tadi, di soal tadi, kita buka pertanyaannya ada bagian kedua di soal. Jadi kalau bagian 1 belum selesai, bagian 2 ini belum akan muncul. Seperti ini tadi. Ini hanya bagian 1, identitas. Coba kita kerjakan kelasnya. Nomor absennya, misalkan 07. Tokennya, tadi apa tadi tokennya ya? Tokennya ini tadi 174329. 174329. Namanya misalkan Eko. Misalkan aja gitu. Eko siapa gitu. Oh iya, ini juga teracak Bapak Ibu. Kan di dalam settingan soal kemarin kita memilih model acak. Tapi kan ini yang teracak hanya identitas ini, nanti soalnya juga teracak terpisah. Jadi nggak mencampur antara identitas dan soal. Lalu kita klik berikutnya. Coba, seandainya ini tokennya tak buat salah. Seandainya ini begini. Begini, seandainya. Saya tulis token. Berikutnya, klik. Oh, ternyata nggak mau Bapak Ibu. Ada tulisan token Anda salah. Karena memang tokennya harus benar. Misalkan saja saya tulis token yang benar. Token yang benar tadi kita tahu 174329. 174329. Peserta memasukkan token yang benar. Klik berikutnya. Oke, oh ternyata mau di sini. Mau masuk. Baru mereka nanti mengerjakan klik. Kalau sudah selesai, klik tombol kirim. Saya eksperimen saja, saya eksperimenkan. Ini misalkan begini, benar salah nggak penting ini. Kemarin saya bikin kuncinya juga ngawur kan. Oke, begini, begini, set ini oke. Kita klik tombol kirim. Ini saya sebagai siswa pura-puranya begitu. Klik kirim, kirim. Baik, penampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau mereka sudah ngirim jawaban. Jawaban Anda sudah kami terima. Kemudian lihat skor. Mereka bisa melihat skor kita, skornya langsung. Lihat skor. Klik, akan terlihat skornya. Oh, mereka hanya dapat 20 dari 100. Kalau nilai tertinggi 100, dia hanya dapat 20. Termasuk terlihat dia menjawabnya apa, itu terlihat di sini. Ya, gitu. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk pengaman membuka dan menutup tombol tanggapan sudah saya berikan. Oke, saya close. Nah, dilihat di formulir kita sudah ada responnya 1, karena sudah ada 1 orang yang menjawab. Yang saya coba-coba ngawur tadi, itu sebagai siswa tadi. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang saya akan praktekkan dengan form saya yang lain. Saya siapkan form saya yang lain yang sudah dikerjakan oleh siswa yang lain. Ini contohnya, responnya 35.
pada PTS Genap Kimia 10 IPA 1. Yang menjawab 35 anak. Oke. Pada sesi yang sekarang ini saya akan jelaskan bagaimana melihat jawaban seluruh anak, bagaimana melihat nilai seluruh anak. Sekali lagi ini ada tombol pertanyaan, ini ada kolom pertanyaan, ini ada kolom respon. Oke, ada kolom apa tadi? Pertanyaan, ada kolom respon. Oke. Kita lihat bagaimana caranya untuk mengunduh jawaban anak dalam bentuk Excel atau nilai anak dalam bentuk Excel. Caranya begini Bapak Ibu, kita klik respon, ini sudah, terus kita klik titik 3 yang ini, bukan yang itu ya, tapi yang ini ya. Yang ini, yang dekatnya tanda plus ini, yang ini aja. Kita klik, kemudian pilih tujuan tanggapan. Sekali lagi pilih apa? Tujuan tanggapan. Kemudian klik buat. Udah. Kalau sudah begitu, kita akan klik di sini. Lihat respon di spreadsheet. Jadi ini di form lain, namanya spreadsheet. Spreadsheet itu Excel-nya Google. Kita klik di sini, spreadsheet. Oke. Inilah bentuk Excel anak yang sudah mengerjakan di form kita. Excel anak yang sudah mengerjakan di form kita. Maaf, ini baru loading, sedang proses. Oke. Harap ditunggu. Ini lambat ini jaringannya ya. Mohon maaf. Ini terlihat ada anak yang bernama Mong Habibu, Wahwinda, dan seterusnya ini. Namanya lengkap ini. Di sini ada apa ini? Skor nilainya. Masing-masing ada. Bahkan kita tahu jamnya dia ngerjakan jam berapa, itu tanggal berapa, jam berapa, detik ke berapa, itu tahu di sini. Oke, bisa dilihat masing-masing. Nah, jawabannya apa bisa terekam di sini. Termasuk kalau ini saya geser ke sana, bisa terekam semuanya. Oke, tapi biasanya yang kita butuhkan adalah nilai seluruh anak. Ini nilai. Oke, nilai. Nah, inilah nilainya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kalau sudah tahu nilainya begini, ini masih dalam bentuk spreadsheet. Maka kita unduh dalam bentuk Excel. Caranya bagaimana? Kita klik File, Download, Microsoft Excel. Ya, ini kita unduh dalam bentuk Microsoft Excel supaya kita bisa mengolahnya. Karena nilai ini akan masuk ke daftar nilai kita. Microsoft Excel kita klik. Oke. Nah, ini mengunduh. Saya pakai Mozilla tampilannya begini. Kalau pakai Chrome biasanya langsung turun di sini ada downloadan, hasil downloadannya. Ini open file atau save file. Oke. Oke, masuk ke downloadan sana. Sudah masuk di downloadan sana, saya pakai Mozilla. Kalau pakai Chrome, langsung masuk di downloadannya di sini. Atau kalau bingung mencari, cari di sini. Cari di Windows Explorer di sini. Cari downloadan di sana, download. Oke. Misalkan kita cari di download di sini. Oke, download proses. Ada di downloadan. Nah, ini sudah ada di downloadan di sini. Nah, ini saya buka coba ya. Saya buka Excel-nya. Oke, saya buka Excel-nya. Inilah hasil dari unduhan pekerjaan anak. Jadi kita nggak perlu repot-repot membuat nilai, nggak perlu merepot-repot mengoreksi. Sudah ada hasil yang bisa kita unduh. Bahkan bentuknya bentuk Excel, jadi menarik. Oke. Jadi cukup mudah membantu pekerjaan kita nggak perlu ngoreksi, sudah ada pekerjaan anak yang bisa kita nilai. Gitu. Yang bisa kita proses.
Hasil unduhan itu biasanya di sini, nah kita close kalau ada tampilan begini. Ada enable editing, jangan lupa ini diklik supaya bisa diedit. Enable editing ini harus diklik supaya bisa diedit. Oke, ini Excelnya siap untuk diedit Bapak Ibu. Contohnya saya hanya butuh ini misalkan, ya sudah, yang lain saya delete. Oke, ini saya delete. Caranya bagaimana? Maaf bagi yang belum tahu aja, yang sudah tahu ya nggak apa-apa. Ini saya klik, kemudian klik kanan, delete. Ini klik sampai sana, misalkan aja ini klik sampai sana, semua ini saya delete. Misalkan, udah klik kanan, delete. Oke, karena saya hanya butuh ini sama itu. Oke, Bapak Ibu, ini kan skornya masih dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk per 100 per 100. Caranya di sini aja Bapak Ibu buat kolom baru. Kalau tadi sana skor, ini nilai. Nilai yang sudah tidak ada per 100-nya. Caranya ini kita tulis di sini sama dengan kemudian value, klik. Kita klik value. Oke, terus kita klik sini, klik. Terus kita kasih kurung tutup. Kurung tutup. Oke, di enter. Oke Bapak Ibu, per 100-nya udah hilang. Ini jadi angka 44. Karena ini tadi 44 per 100, kita kasih. Saya ulangi bagi yang belum paham aja. Kita tulis di sini sama dengan, kemudian value, saya tulis value, ini sudah ada pilihan, value, klik. Sudah ada kurung bukanya, kalau belum ada dikasih sendiri, sudah ada kurung bukanya. Klik di sana, kasih kurung tutup. Enter. Udah jadi 44. Dari 44 per 100 jadi 44. Terus yang bawah-bawah ini tinggal di drag Bapak Ibu. Ini kita klik, tanda plusnya muncul di sini, di pojok bawah ini. Sekali lagi kita klik, tanda plusnya muncul di pojok bawah, kita drag, kita tarik ke sini. Set. Udah set sampai sini muncul nilainya Bapak Ibu. Oke. Mau ditaruh tengah gini, ya boleh. Oke Bapak Ibu. Saya pikir begitu. Ini tentang nilainya dalam bentuk Excel. Baik Bapak Ibu, kembali ke ini Excel sudah, tinggal kita pakai aja. Kembali ke Google Form-nya tadi. Ini tadi. Sekarang ini tadi cara mengambil jawaban siswa, kita pakai ini tadi. Di sini tadi, ini tadi bentuk spreadsheet, kita kembali ke Google Form kita tadi, sini. Berikutnya akan saya sampaikan bagaimana melihat analisis jawaban anak-anak. Oke, melihat analisis. Karena yang namanya tes kan kita butuh analisis. Enaknya kalau pakai tes online begini, kita nggak perlu membuat analisis karena sudah dibuatkan oleh sistem. Oke, caranya begini Bapak Ibu. Kita klik respon. Setelah itu kita klik ringkasan. Jadi ini ada ringkasan, ada pertanyaan, ada individu. Saya ulangi, klik respon. Klik ringkasan. Nah ini kita scroll ke bawah. Ini sudah ada di ringkasan. Ini sudah terlihat Bapak Ibu. Rata-ratanya anak nilai mengerjakan tes mendapat rata-rata 59,14. Medianya nilai tengahnya 62. Rentangnya nilai terendah 22, nilai tertinggi 93. Inilah anak yang mengerjakan tes di sesi ini. Rata-ratanya sekian, median sekian, rentangnya sekian, sudah dihitung oleh sistem. Bahkan sebarannya, distribusinya poin berapa itu sudah tahu di sini. Di sini terlihat yang mendapat nilai 22, ini count-nya 22, terlihat ini 22, dapat 1. Kemudian 1 anak. Ini count-nya 27, 1 anak. Yang sini 32, 1 anak. 33, 1 anak. 34, 1 anak. Yang dapat 39, 1 anak. Yang dapat 43, 1 anak. Yang dapat 44, 3 anak. Sebarannya sudah ada di sini semua. Oke, sini anak. Nah, ini yang dapat 62 anak. Nah, ini terus sebarannya ada. Nilai tertinggi berapa? Ini dia. Nilai tertinggi 93, ada berapa anak? 2 anak. Ini yang dapat 88, 1 anak. Ini sebaran nilainya. Kalau medianya ini tadi 62. Lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang kita akan melihat per butir soalnya.
Scroll ke bawah. Di sini ada grafik seperti ini, lihat. Nah, ini. Ini soal nomor 1. Ternyata yang menjawab benar itu jumlahnya 34 anak. Ini 34 anak. Dari berapa anak? Dari 35 anak. Karena respondennya tadi 35. Oke, saya ulangi. Berarti soal nomor 1 yang menjawab benar karena ini hijau. Yang hijau ini berarti benar. Itu 34 anak. Berarti 97,1% benar. 2,99% salah. Cuman 1 anak yang menjawab salah. Artinya apa? Di soal nomor 1 ini kita nggak perlu mengulangi untuk remedial teaching-nya. Artinya kita anggap tuntas semuanya di kelas. Di soal nomor 2 contohnya, yang menjawab jawaban larutan garam dapur itu ada 29,2 anak. Berarti ada 82,9%. Yang menjawab asam cuka ada 4 anak atau 11,4%. Yang menjawab amonia ada 5,7% alias 2 anak. Gitu terusnya. Nah, sekarang kita cek dari sini semua ini, kita cek. Coba kita lihat. Contohnya ini. Di soal nomor ini, berarti apa? Cuman 45,7% yang menjawab benar. Berarti kurang dari separuh. Karena cuma 45,7%. Kesimpulannya apa? Di soal ini termasuk kategori soal yang sulit menurut anak-anak. Berarti perlu kita ulangi untuk topik yang ini. Supaya anak-anak lebih paham. Karena ada lebih dari separuh yang belum paham ini. Abu-abunya banyak ini. Nah, ini kalau ditotal kan lebih dari 50% karena yang benar cuma 45,7%. Jadi kita bisa memfokuskan pengulangannya pada nomor yang ini. Tanpa kita membuat analisis, sudah bisa membaca analisisnya ini. Begini Bapak Ibu, ini analisisnya. Oke, terus setiap butir nomor ada analisisnya. Apalagi ini, lihat ini, cuma 37,1%. Berarti tentang memberi nama senyawa SNO2, anak-anak belum tahu. Oh, topiknya berarti tata nama anak-anak belum tuntas ini. Berarti perlu remedial teaching, perlu pengulangan lagi pengajarannya untuk topik ini. Gitu. Jadi kita langsung bisa jujuk menuju pembahasan mana yang akan kita bahas. Topik mana yang perlu kita bahas. Begini, tiap butir nomornya ada. Kembali ke atas Bapak Ibu, kita cek lagi. Seandainya ada anak yang bertanya ke kita secara individual. Pak, Bu, kemarin saya nomor 10 itu jawaban saya apa ya? Kita mau ngecek dokumen tiap anak. Maksudnya individual Bapak Ibu, individual, klik. Nah, terus di sini ada nomor 1 sampai 35. Kita pilih aja di sini, kita klik naik. Klik. Atau kita jujuk anak itu misalkan saja ada di urutan ke misalkan aja 17. Gini, kita cari. Lutfi Ihakusaini. Nama lengkapnya, kelas 10 IPA 1, nomor absennya ini. Terlihat bahwa Ananda Lutfi tadi, Lutfi, itu ternyata nomor 1 benar. Buktinya ini, hijau. Kalau nomor 2 berarti dia salah, buktinya ini merah, blok merah. Gitu. Dia jawabnya C, padahal kuncinya B. Gitu. Ya, ini dia salah, benar nomor ini. Nomor ini dia salah, karena blok merah ini. Nomor ini dia benar. Nomor ini dia salah. Nomor ini salah lagi. Gitu. Oh, nomor selanjutnya dia salah lagi. Salah lagi. Oh, yang akhir-akhir salah terus. Berarti kesimpulannya anak ini nilainya rendah, wong banyak yang salah. Ini benar di sini dia. Ini hijau. Oke, hijau. Ini salah. Ini salah. Oke, silang merah salah. Kalau benar tadi centang hijau ini. Jadi kalau anak ada yang komplain, loh saya kok nilainya cuma sekian, bisa ditunjukin ini. Begitu. Oke. Gitu Bapak Ibu. Semoga tutorial ini bermanfaat buat kita. Selanjutnya akan sekali lagi sebelum mengikuti tutorial yang bab sekarang ini, tolong diikuti video yang sebelumnya, karena di video sebelumnya saya sudah sampaikan tentang pembuatan pertanyaan dari dasar sampai pada penguploadan link, begitu.
Oh iya tambah sedikit Bapak Ibu. Bagaimana kalau pengen mengubah penampilannya? Contohnya ini. Contohnya ini. Di sini ada gambar ini. Sementara yang form sana tadi nggak ada. Oke, ini cuman masalah penampilan aja. Baik, saya ajarkan dikit masalah penampilan. Penampilan form. Diklik di sini Bapak Ibu. Sesuaikan tema ini. Klik di sini. Sesuaikan tema. Klik. Oke. Misalkan pengen mengubah warna jadi seperti ini. Boleh loh warnanya berubah. Pengen jadi biru. Boleh warnanya biru. Terus pengen menampilkan ini Bapak Ibu. Menampilkan tema. Maka dibuat header di sini. Header. Headernya di sini kita pilih gambar. Pilih gambar. Silahkan pilih gambar di sini. Pilihannya banyak sekali. Di sini pilih. Misalkan saya gambar pilih yang ini. Klik. Oke, sisipkan. Klik. Oke, lihat. Oh, penampilannya jadi begini. Coba kita cek nanti wajahnya di depan siswa bagaimana ini penampilan soal ini. Kita klik. Seperti itu. Seperti ini. Oke. Begitu Bapak Ibu. Ini tadi yang lihat skor tadi. Sudah. Lagi-lagi kita coba lagi. Ini misalkan pengen dibuat formal. Ya ini tadi gambarnya diupload tadi, diubah. Kalau tadi saya pilih tema. Sekarang saya pilih unggah. Berarti gambarnya hanya milik kita sendiri, unggah. Kita cari dari komputer kita. Kalau ini tadi dari internet. Dari internet ini tadi. Kita pilih tema-tema ini. Sekarang kalau yang unggah ini, kita pilih cari dari komputer kita. Pilih gambar yang ada di komputer kita. Dan usahakan gambarnya bentuknya persegi panjang, menyesuaikan tempatnya tadi. Misalkan saja saya pilih ini. Saya pilih tulisan saja biar agak formal. Biar kelihatan sungguh-sungguh kayak tes. Saya klik ini, saya tulis open. Oke. Ini biasanya suruh geser, menyesuaikan. Kira-kira pasnya yang mana. Taruh tengah aja biar simetris. Begini, kalau ini diambil sekian tok ya boleh. Begitu. Saya ambil full begini. Kemudian klik selesai. Baik, kita lihat. Prosesnya. Sedang proses. Ini. Biar agak formal. Saya silang biar kelihatan nampak. Ini. Jadi lebih formal. Penilaian harian struktur atom. Gitu. Tulisan ini kan jenengan buat sebagai picture, gambar. Sebelumnya udah disiapkan dulu. Kita lihat penampilannya di sana. Oke. Begitu. Lihat skor tadi begini. Nah, ini. Oke. Kita tulis lagi. Begini. Ulangi ya penampilannya begini tadi. Supaya lebih cantik aja. Tapi ini enggak esensial. Yang prinsip yang saya depan sampaikan di video 1 sama video 2 yang di awal tadi. Saya pikir begitu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.